Halo sahabat Setara, kita jumpa lagi di video langkah keempat, melakukan presentasi atau bercerita, bahasa umumnya bercerita, ya lakukan saja ceritanya. Jadi kita ingat-ingat dulu, langkah pertama kita buat buku daftar nama dan goal setting, langkah kedua kita membuat daftar nama dan mengembangkannya dengan cara prospecting, yang ketiga kita membuat janji bertemu, dan yang keempat pada saat kita ketemu maka kita menjelaskan informasi bisnis ini kepada daftar nama kita ya, prospek kita yang kita undang. Nah, di video yang keempat ini saya ingin bercerita sedikit mengenai apa yang harus kita lakukan pada saat kita presentasi. Apa sih itu presentasi ya? Jadi presentasi teman-teman semua, presentasi adalah eh, tulang punggung ya, tulang punggung atau nafas dari bisnis Anda. Ya, jadi kalau Anda mau punya jaringan yang besar, Anda harus mulai dengan sering-sering bercerita. Ya, inti dari bisnis MLM adalah berbagi cerita. Ya, sekali lagi intinya itu. Jadi jangan sampai Anda bergabung lalu Anda bermimpi untuk punya jaringan besar, punya bonus komisi besar, tapi Anda tidak pernah mau berbagi cerita. Padahal hampir semua orang di dunia ini melakukan apa yang namanya bercerita, teman-teman. Tapi sayangnya di luar sana, ya mereka yang bercerita itu tidak dibayar. Ya, sayangnya tidak dibayar gitu. Nah, kalau di Setara, insya Allah Anda bercerita, semakin sering Anda bercerita, maka semakin besar juga komisi yang Anda terima. Ya, jadi tulang punggungnya atau intinya adalah memang bercerita, berbagi cerita atau presentasi. Begitu, sahabat Setara. Nah, perkembangan bisnis Anda, sahabat Setara, itu dilihat dari berapa banyak ya, berapa banyak jumlah presentasi. Saya ulangi ya, berapa banyak jumlah presentasi yang terjadi setiap hari. Ada unsur jumlah presentasi dilakukan setiap hari di grup Anda. Ya, jadi kalau semakin banyak jumlah presentasi setiap hari di grup Anda, maka bisnis Anda akan berkembang lebih besar, lebih lebih cepat dan komisi Anda akan juga komisi Anda dan teman-teman Anda, grup Anda akan naik, akan menjadi besar gitu ya. Jadi ada jumlah presentasi setiap hari. Jangan jumlah presentasinya banyak tapi tidak dilakukan setiap hari juga gitu ya. Cuma tiga sehari tapi setelah itu bolong seminggu atau bolong sebulan gitu. Enggak begitu ya, sahabat setara. Anda lakukan tiga sehari setiap hari gitu ya. Ini akan memastikan jaringan Anda akan berkembang sangat pesat. Oke, jadi jumlah presentasi setiap hari di grup Anda. Nah, jenis presentasi sendiri itu ada tiga macam, sahabat setara. Yang pertama adalah table talk, ya, one-on-one presentation. Kita tatap muka satu ketemu satu atau maksimal satu ketemu dua gitu ya. Ini table talk. Kalau group meeting itu kita sudah mulai whiteboard presentation ya, sudah mulai di depan, kita berdiri di depan kurang lebih 5 sampai 10 orang. Ya, ini group meeting namanya. Lalu yang ketiga namanya business preview. Nah, kalau business preview ini kita sudah berdirinya di panggung ya, bisa online dan offline. Yang hadir sudah lebih dari 50, 30, 20, 30, 50 orang, bahkan bisa lebih ya. Nah, ini tiga-tiga ini sahabat setara Anda harus kuasai ya. Yang di awal mungkin Anda bisa table talk dulu dengan orang-orang yang skala prioritas ketiga ya. Jadi orang-orang yang punya point score 4 sampai 6. Anda bisa latihan dulu untuk Anda menjadi lebih mandiri gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kunci sukses presentasi, teman-teman, ini dia kuncinya ya. Anda perlu mempelajari dan perlu menjadi seorang tim player yang baik, pemain kelompok yang baik ya. Good team player gitu ya, tim player yang baik. Dengan siapa? Dengan lifeline Anda tentunya ya. Dengan lifeline Anda itu ada orang yang ada di atas Anda, yaitu upline Anda yang concern, yang komitmen membantu Anda ya, yang core dan dia komitmen membantu Anda itu adalah lifeline Anda, tempat Anda berkonsultasi. Anda harus jadi tim player dengan mereka-mereka gitu ya. Lalu Anda juga harus jadi tim player dengan key person Anda. Key person Anda adalah orang-orang yang ada di bawah Anda, yaitu downline Anda, yang mereka memang komitmen ya memenuhi keinginan mereka bekerja bersungguh-sungguh memenuhi target-target yang dicapai, yang diinginkan oleh mereka sendiri. Ya, ada kualifikasi-kualifikasinya gitu ya. Jadi Anda bekerja sama dengan lifeline Anda dan key person Anda, dan Anda lakukan yang namanya edifikasi. Kalau Anda lakukan bekerja sama dengan kedua pihak ini, lifeline dan key person, lalu Anda juga melakukan edifikasi, maka biasanya ya presentasi Anda akan jauh peluangnya lebih lebih besar untuk sukses, untuk berhasil gitu ya. Oke, sahabat Sarah kita lanjut ya. Nah, sekarang tips sebagai presenter. Misalkan Anda sebagai presenter nih ya, Anda yang melakukan presentasi. Tipsnya adalah percaya diri, sahabat setara. Jangan takut salah. Ya, jangan takut melakukan kesalahan. Karena Anda belajar dari kesalahan-kesalahan. Nah, kabar baiknya, prospek yang Anda presentasikan itu tidak mengerti Anda salah atau tidak. Ya, karena mereka orang baru, bahkan belum mengerti sama sekali, mereka tidak tahu kalau Anda tuh melakukan kesalahan atau tidak. Jadi jangan takut salah. Nanti setelah itu baru Anda merevisi, mereview, ya,
apa namanya, menganalisa presentasi Anda, di mana letak kesalahannya. Nah, di situ Anda perbaiki. Tapi nggak usah takut untuk melakukan kesalahan, karena justru Anda belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Dan kabar baiknya sekali lagi, prospek yang Anda presentasikan tidak tahu Anda berbuat salah. Yang tahu adalah lifeline Anda, ya, orang yang ada di atas Anda, mereka yang tahu. Jadi nggak usah khawatir, Anda justru belajar dari kesalahan-kesalahan. Percaya diri saja, ya. Semakin percaya diri, prospek Anda akan bisa melihat bahwa Anda orangnya berkomitmen dan serius menjalankan bisnis ini karena Anda percaya diri, ya. Lalu yang kedua, antusias, ya. Anda ingat, sahabat setara, yang namanya semangat itu ya menular, antusiasme itu menular, ya. Begitu juga kesedihan, kesedihan juga menular. Makanya Anda berikan sikap Anda seantusias mungkin sehingga bisa menular semangatnya kepada prospek Anda, ya. Saya pernah ketemu beberapa kali orang-orang yang belum mengerti caranya bercerita, belum mengerti caranya berpresentasi, tapi karena dia semangat sekali, prospek-prospeknya itu terpengaruh gitu. Ih, orang ini kok yakin sekali ya gitu. Prospeknya mengatakan seperti itu. Oh ya, orang ini, teman saya ini, sahabat saya ini kok yakin sekali dia dengan bisnis ini. Ya, saking semangatnya dia, saya jadi bertanya-tanya ada apa dengan bisnis ini. Saya jadi ingin tahu lebih lanjut gitu. Ya, nah itu gunanya Anda antusias, semangat ya, sahabat setara. Oke, lalu juga Anda kalau bisa itu ya berinteraksi lah dengan audiens. Jadi sistemnya bercerita saja ya. Jadi kalau bisa lakukan dua arah gitu ya. Anda sebutkan nama audiensnya, mata Anda memandang audiensnya, walaupun dia cuma one on one gitu ya, cuma berdua saja, Anda berinteraksi dengan audiens, mata Anda berinteraksi, ya, Anda bertanya kembali misalkan ke orang tersebut kira-kira apa yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Jadi Anda berusaha untuk seinteraktif mungkin dengan para audiens. Lalu yang keempat, nah ini sahabat setara, lakukan dengan tulus dan wajar saja, ya. Jangan overclaim ya produk-produk setara, jangan juga overclaim marketing plan setara, sewajarnya saja. Di mana letak bagusnya Anda ceritakan, di mana letak bagusnya jangan apa ya dibesar-besarkan karena nanti kita overclaim, dan lakukan secara tulus. Kenapa? Karena kita ingin sekali membantu prospek kita untuk sukses sama-sama. Ya, bukan kita memanfaatkan mereka, tapi kita ingin bekerja sama dengan mereka sehingga kita sama-sama sukses, ya, membantu dia untuk sukses. Jadi lakukan secara tulus. Ya, seperti itu. Jangan berbohong dan seterusnya. Yang kelima, lebih bagus lagi kalau Anda sering lakukan, teman-teman, ya, Anda akan lebih berpengetahuan dan tampil yang menarik gitu ya. Nah, untuk ini teman-teman jangan berhenti untuk belajar, karena semakin sering Anda melakukan ini maka semakin banyak yang Anda bisa pelajari. Ya, semakin sering Anda melakukan presentasi sendiri, semakin banyak yang Anda bisa ambil pengalamannya dan ambil pelajaran dari pengalaman itu gitu ya, sehingga Anda bisa lebih berpengetahuan, dan itu akan membuat prospek Anda yang berikutnya akan lebih menarik gitu ya, tertarik kepada Anda karena Anda sudah lebih berpengalaman dibandingkan di awal dulu gitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, orang yang sukses di bisnis setara adalah orang-orang yang mempelajari hal-hal yang dasar. Nah, ini adalah bagian dari pelajaran dasar. Bedanya itu, yang sukses dengan yang tidak sukses. Yang sukses mempelajari dan melakukan hal-hal yang dasar, mengembangkan dirinya, sementara yang tidak sukses hanya melakukannya setengah-setengah, bahkan berhenti sebelum saatnya. Ya, ini tips sebagai presenter. Lalu tips sebagai pemain kelompok bagaimana? Ya, sebagai good team player atau pemain kelompok yang baik bagaimana? Ya, yang pertama, hadir 30 menit sebelum acara dimulai, ya, mau itu offline ya di pertemuan di gedung mana gitu ya, atau di Master Stockist, atau online di Zoom, hadir 30 menit sebelum acara, bantu persiapan. Ya, jadi bagian dari pemain kelompok, bantu persiapannya, cek semua kelengkapan, sound system, ya, infocus gitu ya, dan lain sebagainya, lampu gitu, apa, bangku dan seterusnya ya. Acara online dan offline diperhatikan. Begitu juga di online ya, Anda coba ganti nama Anda menjadi nama yang apa, yang benar gitu ya, jangan pakai nama samaran, kasih kode kota tempat Anda tinggal, kasih kode Anda yang mengundang dan sebagainya, dan Anda sudah menyiapkan orang-orang untuk nanti jadi testimoni ya, nanti jadi recognition yang akan di recognize sebagai orang yang sukses atau memberikan testimoni produk dan sebagainya. Ini adalah bagian dari pemain kelompok yang baik. Kita punya pertemuan khusus ya untuk yang ini. Di Star Academy kita punya pertemuan yang namanya team player before dan team player after. Di pertemuan itu nggak semua orang bisa datang ya, yang bisa hadir ke situ adalah hanya key person yang sudah ditunjuk oleh para upline-nya, yang direkomendasikan oleh para upline-nya, karena mereka selain komitmen, mereka serius, dan juga mereka punya minimal kualifikasi tertentu. Nah, coba teman-teman ya, sahabat setara, hadir di pertemuan tim player before dan after itu ya. Kualifikasikan diri Anda sendiri untuk hadir ke tim player before dan after, sehingga Anda akan lebih mendalami yang namanya good team player ya. Ini nomor satu, hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Lalu mulai selalu tepat waktu
sahabat setara ya. Kenapa? Karena kalaupun kita mau molor, kasihlah molor 5 menit ya, tapi jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kita membiasakan diri mulai tepat waktu, maka besoknya ya prospek kita dan grup kita akan terbiasa untuk mulai tepat waktu. Tapi kalau kita molor nih gitu ya 15 menit, 10 menit, 15 menit, besoknya kita molor lagi. Ya, besoknya mereka akan lebih molor lagi karena mereka pikir nanti mulainya paling 10 atau 15 menit lagi. Akhirnya mereka lebih molor lagi. Akhirnya kita terpengaruh terus molor molor molor, akhirnya makin malam gitu ya, makin lama pertemuannya. Nah, oleh sebab itu apapun yang terjadi teman-teman kita menghargai orang yang hadir lebih awal, kita mulai lebih awal. Ya, kita mulai tepat waktu. Kalau memang jam 7.45 misalnya gitu ya, jam 19.45 WIB gitu ya untuk Zoom, ya lakukan paling telat 19.50 gitu ya. Atau kalau perlu 19.45 kita sudah running acaranya. Biarkan mereka yang terbiasa dengan on time-nya kita. Jangan kita yang berkompromi dengan jam karetnya mereka. Dan lakukan juga dengan edifikasi. Ya, edifikasi yang benar akan membuat pertemuan kita jauh lebih efektif ya. Sehingga orang-orang yang kita undang itu akan lebih mau mendengarkan si pembicara. Nah, untuk edifikasi sendiri nanti ada video khusus bagaimana caranya kita melakukan edifikasi. Nanti dengarkan juga video tersebut. Berikutnya hindari gangguan ya. Bagi Anda yang punya HP di silent dulu, kalau perlu disimpan dulu ya. Bagi kalau punya TV, kalau ini lakukannya di rumah, matikan dulu TV-nya ya. Punya anak-anak suruh masuk ke kamarnya dulu, jangan keluar ya. Brosur-brosur produk-produk semuanya disimpan dulu. Ya, sahabat setara jangan dikeluarkan karena itu akan mengganggu fokus dari para prospek Anda. Oke, nah ini akan mengganggu juga kalau prospek Anda fokusnya terganggu, maka si presenter juga akan terganggu. Ingat, kita harus membuat suasana senyaman mungkin bagi si presenter sehingga dia bisa mengeluarkan semua kemampuannya untuk menjelaskan kepada prospek Anda. Ya, begitu juga kalau di online ya, Anda berpakaian yang rapi, nyalakan kamera, jangan sambil tidur-tiduran gitu ya, terus pakai singlet, terus lalu lalang, itu kamera Anda on misalkan. Nah, itu bahaya sekali ya, itu mempengaruhi si presenter dan prospek Anda. Oke. Nah, ini dia berpakaian yang rapi, ya, bersih, menarik, dan kalau Anda offline gitu, sebisa mungkin tampil yang harum, ya, seperti itu. Next, nah ini dia, ya, selalu coba memperhatikan presenter, ya, lakukan mencatat. Kalaupun Anda sudah sering sekali mendengarkan ini, pura-pura aja mencatat, ya, atau menganggukkan kepala tanda Anda setuju. Baik ini online maupun offline ini bisa dilakukan, ya, sahabat setara. Jadi walaupun ini online, ya Anda on kamera, lalu Anda ngangguk-nganggukkan kepala, ya, lalu Anda mencatat, itu akan memberikan kesan yang positif, kesan yang profesional. Kita ingin membangun presentasi ini suasananya profesional, gitu ya. Oke, jadi perhatikan presenter, jangan bicara sendiri. Lalu lakukan tanya jawab di akhir sesi, ya, dibatasi ya. Lakukan tanya jawab mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Lihat juga waktunya, jangan juga molor-molor banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, sahabat Sarah bisa buka sesi tanya jawab. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Dan kalau presentasi nggak usah lama-lama, sahabat Sarah. Presentasi itu Setara sudah membuat sedemikian sederhananya. Sebenarnya kita bisa selesaikan presentasi kurang lebih ya. Kurang lebih itu 30 menit ya sudah selesai semuanya. Sehingga kita punya waktu lagi 30 menit, jadi totalnya 1 jam untuk tanya jawab, untuk bicara promosi dan sebagainya gitu, untuk mempromosikan acara-acara kita berikutnya gitu. Nah, jadi jangan terlalu banyak atau jangan terlalu lama melakukan presentasi juga, kurang lebih 30 menit sudah bagus ya. Kalaupun mau molor-molor dikit ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ingat bahwa orang itu tertarik bukan di presentasinya, orang itu tertarik di tanya jawabnya gitu ya, di promosi-promosi acara berikutnya, di recognition-nya, di testimoninya. Jadi jangan dihabiskan waktunya hanya untuk menjelaskan presentasi bisnisnya gitu ya. Toh presentasi bisnisnya bisa dilakukan lagi nanti di luar acara itu. Oke, atau sebelum acara itu. Nah, bila ada konsumsi, misalkan Anda menyiapkan konsumsi, jangan yang berat, karena yang berat-berat itu tidak bisa diduplikasi, teman-teman. Ya, kalau yang berat nanti mereka berpikir gini, oke, bisnis Tara bagus ya, tapi kalau saya harus mulai lagi dengan bisnis seperti ini, harus mengeluarkan uang di depan, padahal penghasilan saya masih kecil, harus dalam jumlah yang banyak, makanan berat, saya belum tentu sanggup. Jadi semenarik apapun bisnis Tara buat saya nggak mau bergabung. Kenapa? Karena belum apa-apa sudah harus mengeluarkan konsumsi yang besar-besar, yang berat-berat gitu. Nah, jadi kalaupun ada konsumsi, sahabat setara yang kecil-kecil aja, ya cemilan aja, ya gorengan atau cemilan aja gitu ya. Nah, keluarkan di akhir sesi, jangan keluarkan di awal sesi karena juga akan mengganggu ya, seperti itu. Jadi ingat, bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Lakukan sesuatu yang mudah diduplikasi buat prospek Anda atau grup Anda. Jadi jangan memberikan contoh ya, Anda walaupun Anda sanggup, walaupun Anda mampu, jangan keluarkan makanan-makanan berat. Ya, jangan dikasih makan karena nanti duplikasinya jadi susah buat mereka semua ya.
Biasakan seperti itu, didik grup Anda untuk juga melakukan hal yang sama. Oke, berikutnya. Nah, ini dia, sahabat setara. Tadi apa yang Anda lakukan sebagai tim player untuk bisa sukses, sekarang pantangan, ya, pantangan saat presentasi. Jangan lakukan ini pada saat ada orang yang presentasi. Ya, pada saat key person Anda atau lifeline Anda presentasi, jangan lakukan ini, ya, sahabat setara. Yang pertama adalah jangan datang terlambat. Ingat, Anda adalah good team player. Good team player itu datangnya harus lebih awal. Karena Anda yang mengundang, atau kalaupun undangan Anda tidak hadir, Anda adalah bagian dari kerja kelompok, pemain kelompok yang baik. Jadi datanglah lebih awal, baik Anda mengundang atau tidak, karena Anda akan membantu semua persiapan acara tersebut, gitu ya. Jadi selalu datang lebih awal, jangan datang terlambat. Biasakan seperti itu, teman-teman. Ya, di bisnis ini banyak sekali saya lihat pengalaman saya selama 30 tahun ya. Banyak sekali saya mengalaminya di beberapa perusahaan. Jadi saya punya jaringan besar, salah satu jaringan saya besar gitu ya, sahabat setara, itu hancur cuma gara-gara upline-nya di antara saya dengan downline-downline itu tidak menghargai waktu. Dia suka telat sampai 2 jam, 3 jam, ya bahkan 1 jam gitu ya. Itu orang nggak toleransi, sahabat setara. Jadi hati-hati dengan on time ya. Kalaupun Anda harus terpaksa telat, kabari, beri kabar. Kalau bisa malah jangan telat sama sekali. Sudah Anda perhitungkan perjalanan menuju venue acara ya, tempat acara sudah ada perhitungan akan terjadi kemacetan dan sebagainya. Jadi hadir lebih awal, sahabat setara. Ya, begitu juga dengan online ya. Jangan Anda datang terlambat-terlambat. Ah, ini online ini kok biarin aja saya datangnya terlambat. Jangan. Anda datang 30 menit atau 15 menit ke online lebih awal. Bantu persiapan acara. Ya, pantangan saat presentasi. Yang kedua, jangan memotong presentasi. Jangan memotong pembicaraan si presenter. Atau jangan mengkoreksi pembicaraan si presenter. Diam saja, ya, biarkan si presenter yang melakukan itu. Oke, jangan dipotong. Itu tidak baik karena nanti akan terduplikasi hal seperti itu terus di grup Anda. Ingat, permainan ini permainan duplikasi. Jangan memotong pembicaraan. Ya, jangan komentar selama presentasi. Ini juga tidak baik ya. Saya sering sekali melihat orang banyak sekali berkomentar pada saat si presenter lagi presentasi. Jangan lakukan presentasi di tengah-tengah presentasi. Ini ada kejadian ya, si presenter lagi presentasi, si member ini, si mitra ini lagi presentasi juga di sampingnya gitu, sama si prospek ikut menjelaskan juga, nggak perlu ya, nggak perlu. Biarkan si prospek Anda mendengarkan langsung dari si presenter. Jangan Anda memotong atau berbisik-bisik presentasi sendiri di bangku itu gitu. Jangan ya, karena itu memberikan duplikasi yang tidak baik, memberikan suasana yang tidak profesional. Biarkan, minta si prospek Anda untuk mendengarkan presenter yang ada di depan. Kalaupun prospek Anda di samping Anda ini bertanya kepada Anda, bilang sama dia, nanti pertanyaan kamu akan saya jawab terakhir, kamu dengarkan dulu aja ya, si presenter sekarang sedang presentasi. Seperti itu. Jadi dialihkan kembali ke depan. Jangan Anda coba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini saya sering sekali melihat kejadian seperti ini. Ya, jadi si mitra ini ikut-ikutan presentasi, diam-diam di sampingnya, padahal si presenter lagi presentasi di depan gitu ya. Jadi jangan lakukan itu, sahabat setara. Oke, jangan sibuk sendiri. Nah, ini juga ya, jangan pada saat prospek Anda sedang mendengarkan presentasi dari lifeline Anda sibuk sendiri main HP. Ya, buka-buka chat, buka-buka Facebook, Instagram dan sebagainya, TikTok. Nanti prospek Anda lihat, Anda saja tidak memperhatikan, Anda tidak mencatat, Anda malah main HP, Anda tidak mengangguk-anggukkan kepala, Anda malah main HP, gitu kan? Nanti si prospek Anda akan menduplikasikan hal yang sama. Dia juga akan buka HP-nya, yang tadinya dia ragu-ragu atau dia sungkan buka HP, tapi karena dia melihat Anda buka HP, akhirnya dia juga serta merta buka HP juga gitu ya. Akhirnya tidak memperhatikan presentasi itu. Yang rugi siapa? Yang rugi ya Anda berdua, Anda dan prospek Anda kalau tidak mendengarkan informasinya sampai tuntas gitu ya. Oke, nah jangan dibarengi acara lain. Ini juga ya, presentasi kalau bisa sahabat setara, jangan dibarengi dengan acara-acara arisan, ya reuni gitu ya. Jangan, karena menimbulkan nanti kesannya tidak profesional. Ya, khusus lakukan presentasi ini di acara khusus memang untuk presentasi bisnis staranya. Ya, jangan digabung-gabung. Ini sering sekali nih, nanti ada pertemuan camat ini di kelurahan ini atau di kecamatan mana gitu. Terus kita ikut nebeng yuk. Jangan ya, jangan dilakukan seperti itu, teman-teman. Ya, nanti Anda terlihat sebagai sales biasa saja gitu. Ya, Anda adalah pebisnis, ya Anda harus punya kebanggaan sebagai seorang pebisnis, Anda harus punya acara khusus, jangan digabung-gabung. Ya, seperti itu. Jangan digabung juga dengan acara-acara kesehatan segala macam, nggak perlu. Ya, Anda memang sedang mau memberikan proposal bisnis kepada prospek Anda. Jadi lakukan acaranya secara khusus, teman-teman, sahabat Sarah. Ya, nah terakhir, teman-teman, di setiap video saya, ya saya selalu mengingatkan bahwa teorinya saja
tidak sempurna ya, Anda harus lengkapi kesempurnaan itu dengan melakukan tugasnya ya, call to action-nya. Apa itu call to action-nya? Targetkan diri sendiri untuk bercerita atau memberikan presentasi, melakukan presentasi minimal 1 kali sehari. Ya, kalau bisa malah 2 sampai 3 kali sehari. Ini minimal. Ini anjuran saya ya. Tapi terserah sahabat setara semua. Kalau Anda ingin sukses, semakin sering Anda presentasi, tadi sudah saya katakan di depan, semakin banyak jumlah presentasi yang terjadi setiap hari di grup Anda, itulah yang akan menentukan perkembangan cepat atau lambatnya, kecil atau besarnya bisnis Anda. Jadi, lakukan presentasi, tantang diri sendiri, ya minimal bercerita atau presentasi minimal 1 kali sehari. Jadi harus ada prakteknya, harus ada kegiatannya, harus ada aksinya. Jangan hanya teori-teori saja gitu, sahabat setara ya. Oke, itu saja dari saya ya. Anda bisa lihat apa informasi-informasi yang lain di IG ya, di IG-nya Setara, Setara Sukses, di YouTube-nya, channel YouTube-nya Setara, Setara Academy, dan Anda bisa juga mencatat nomor WA Setara Information untuk informasi-informasi mengenai Setara, dan juga Setara Official yang bisa membantu Anda selama 24 jam ya, call center yang bisa membantu Anda selama 24 jam. Oke, sukses untuk Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.